ini kita pasti yang hadir di saat ini, di malam ini tentunya banyak banget yang mengalami, orang tua yang mengalami pada saat apalagi awal-awal kita school from home gitu ya. Tiba-tiba tahu nih anaknya di sekolah ternyata seperti ini, sampai rumah kaget, syok. Jadi anaknya mungkin bukannya malah mau belajar sama orang tua, tapi malah jadinya trauma gitu ya Pak ya. Dan tadi saya setuju banget tentang gadget. Bisa dibilang tadi berarti 98% itu anak waktunya habis untuk gadget. Mungkin kalau dulu waktu saya masih kecil, orang tua ngajaknya paling kita main ke taman, main perosotan, main ayunan. Dia ini saat ini enggak ya Pak ya. Banyak lebih anak-anak malah lebih milih main gadget. Itu. Terus tadi ini saya suka sekali dengan sekolah Ciputra ini, Citra Berkat dan Citra Kasihnya juga. Di sini mulai sejak dini anak dilatih untuk berinovasi dan memiliki kreativitas ya Pak ya, untuk masa depannya nanti supaya lebih terarah, jadi bisa tahu nih untuk menjadi seorang entrepreneur bagaimana dibentuk dari sejak dini gitu. Baik Bu Listi, dipersilakan Bu Listi, ada tambahan Bu Listi? Ya, pertama-tama thank you banget loh Pak Budi, Bu Feni. Sangat inspiratif banget dan semakin menyadarkan saya, terutama seorang orang tua yang bekerja, itu juga memang sangat susah di era pandemi ini, terutama Pak. Jadi ya kalau boleh jujur, ya saya juga sering membiarkan anak saya untuk bermain gadget dengan waktu yang cukup lama. Jadi malam hari ini saya juga disadarkan nih untuk berubah, dan saya juga terinspirasi banget dengan sharing Pak Budi, dan setuju banget bahwa ya mungkin kita sebagai orang tua harus terus belajar ya Pak ya. Zaman kita kan berbeda, mungkin zaman Pak Budi, zaman Bu Feni, dan zaman saya sama. Kita nggak asing namanya dikunciin di kamar mandi, atau dipukul, harus dapat nilai yang terbaik, gitu. Tapi anak-anak kita berbeda, itu ya Pak. Mungkin ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, menurut Pak Budi, bagaimana sih Pak untuk membangun social intelligence kepada anak? Dalam kasus ini mungkin karena anak saya anak SD ya Pak ya. Dan bagaimana sih Ciputra Education itu bisa meningkatkan social intelligence ini kepada anak? Yang kedua, saya tertarik banget ingin tahu lebih lanjut mengenai anxiety disorder ya Pak ya. Ya. Jadi apa sih tandanya anak itu mengalami anxiety disorder dan bagaimana sih tipsnya untuk mengatasi? Oke, saya jawab yang kedua dulu, lebih gampang. Oke Pak, thank you. Sebenarnya kita kadang-kadang sadar atau tidak sadar, anxiety disorder itu mulai ada ketika kalau kita kunci pintu, kita balik lagi kunci, kita balik lagi kunci, kita balik lagi ke kunci, itu cek 2, 3 kali, 4 kali, itu sudah mulai tanda-tanda itu. Sudah mulai ada itu. Nah, jadi, tapi berkembang sekarang anak-anak tuh makin banyak itu menghadapin, sebenarnya mereka tuh nggak siap menghadapi zaman ini, perubahan yang begitu drastis. Nah, munculnya tuh banyak sekali tuh yang tidak diketahui oleh orang tua, tapi diketahui oleh teman-temannya bercerita atau konselor sekolah. Misalnya, dia kadang-kadang udah nggak tahan, dia bisa pukul tembok tangannya ya, sampai berdarah-darah. Atau tangannya dicoret-coret, bukan dicoret-coret, dibaret-baret gitu loh. Nah, itu sebenarnya sudah masuk ke dalam anxiety disorder. Jadi kadang-kadang tuh kita berpikir, aneh ya, anxiety disorder, kok bisa ya kayak gitu. Tapi ketika duduk bercerita sama dia, dia punya ketakutan yang kadang-kadang enggak logis gitu ya, enggak logis. Tapi itu terjadi gitu. Nah, salah satu, saya dari teman saya di psikolog, dia mengatakan salah satu memacu anxiety disorder sebenarnya di Instagram. Instagram waktu kita post, kita pengen orang itu like. Film apa ya? Saya lupa, ada satu film yang Ernest itu dulu itu ya, waktu dia pengen semua tuh like dia. Berapa banyak like itu kan suka, tapi ketika tidak ada yang like itu menjadi anxiety itu, khawatir. Nah, itu ternyata ada risetnya seperti itu. Jadi ternyata pakai IG hati-hati kalau suka di like orang, kalau nggak di like jangan sampai anxiety gitu ya, kekhawatiran. Nah, yang kedua, yang contoh yang sederhana itu, biasanya sih mulai dari hal kecil. Biasanya saya ketemu beberapa anak-anak tuh kasihan. Karena apa? Saya cerita kenapa tidak melibatkan orang tua dan psikolog, pasti ya harus dibantu gitu ya. Tapi kadang-kadang orang tuanya nggak punya waktu, bukan nggak punya uang, nggak punya waktu. Nggak punya waktu. Jadi, nah ini kasihan sekali. Jadi, dia tidak cerita kepada orang tuanya. Dia tidak cerita kepada orang tua apa yang dia alaminnya. Dan ujung-ujungnya sih sebenarnya kalau parah itu dia akhirnya bisa bunuh diri.
Karena kadang-kadang dia juga bisa mau coba, kalau saya pisau ini, saya coba diberet ke sini, mati nggak? Itu bisa terjadi pemikiran dia. Jadi itu dampak yang keluar. Nah, tadi yang social intelligence sebenarnya kita memang di sekolah kan suka diajak untuk, yuk kita live in yuk, gitu. Live in itu tempat tinggal, kalau di hampir semua sekolah, live in itu tempatnya agak kampung, terus nggak ada AC, terus tidurnya tuh sederhana gitu ya. Tapi bagi orang-orang tertentu atau mama papa tertentu nggak setuju. Biasanya tuh suka datang surat dokter, karena surat dokter surat sakti. Kalau dengan surat dokter berarti kan kita mengizinkan gitu loh kan. Nah, tapi mereka sebenarnya tidak berpikir bahwa ketika anak-anak ke live in yang melihat ekonomi, strata sosial, budaya yang sangat berbeda dengan dirinya, itu justru sangat positif. Dan saya udah menemukan kok ketika mereka pulang, awalnya 1 hari, 2 hari itu pasti mereka ngomel. Ngomel lah, panas lah, inilah. Tapi kalau udah lewat beberapa hari, mereka enjoy kok. Dan itu diceritakan sama oleh orang tua kok. Nah, itu mulai sekarang sebenarnya mulai sosial emosional dan sosial itu kan mulai mengajak mereka tuh melihat, merasakan, terus mereka punya empati. Kayak sekarang COVID, apakah anak kita punya empati bagi orang-orang yang terdampak langsung? Mungkin ada, tapi mungkin juga nggak ada. Tinggal bagaimana keluarga itu bersama-sama dengan papa mamanya memberikan contoh atau enggak gitu loh kan. Kalau misalnya papa mamanya sangat kuat di dalam situ, saya yakin pasti anak terjadi karena model terjadi dong. Itu yang mungkin Bu Feni tambahin. Bu Feni, silakan. Ya, mungkin ya selamat malam semuanya. Mungkin saya cuma menambahkan sebagai bukan sebagai expert dalam hal ini ya, karena saya mungkin bukan pengajar juga, tapi sebagai parents juga. Menurut saya kalau dari sekolah mengenai tadi mengenai sosial ya, mengenai sosialnya itu, menurut saya ya dengan maksud sekolah kami di sekolah Ciputra ataupun sekolah Citra Kasih Citra Berkat itu anak-anak juga diajarkan bagaimana pembentukan karakter ya. Jadi karakter seperti yang diajarkan di Positive Pulse seperti Pak Budi di SCB ECK, nilai-nilai itu menurut saya sangat support sekali untuk perkembangan anak-anak sosialnya ya. Karena kemudian di sekolah kami juga ada tenaga khusus yang disediakan seperti konselor, guru pembimbing. Jadi kalau misalnya mereka menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam pergaulan, mereka juga ada supportnya. Itu sih. Tapi kalau tadi mungkin pertanyaannya mengenai itu ya, sebagai orang tua ya, bagaimana membantu anak-anak perkembangan sosialnya ya, terutama di zaman pandemi ini ya. Memang dibandingkan dengan pada saat face to face tentu saja beda. Kita tidak bisa karena kondisi saat ini kondisi yang given ya. Jadi kalau kita lebih mengutamakan mau kumpul-kumpul dengan orang ya berarti kesehatan dan keselamatannya yang ada resiko. Sehingga memang sebagai orang tua selain anak-anak mau tidak mau belajar lewat online, ya orang tua harus memfasilitasi supaya ada komunikasi, supaya ada interaksi juga dengan paling tidak dengan keluarga. Mereka berinteraksi lewat online juga bisa masih berkomunikasi dengan teman-teman. Kemudian juga kalau orang tua merasa bahwa kok ini ada anak saya kelihatannya ada kecemasan atau perilaku yang kurang seperti biasanya, itu mungkin kita bisa juga mengarahkan supaya anak-anak itu bisa berkomunikasi dengan gurunya atau orang-orang yang dipercaya seperti konselor. Itu saja sih tambahan dari saya. Saya mungkin bukan expert di dalam hal ini gitu ya. Saya coba tambahin sedikit ya Bu Lisdi. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kalau untuk melatihan social intelligence itu tuh begini. Do you make friends easily? Pertanyaan sederhana. Terus, do you organize meeting with your friends? Terus, do you know how to calm down others or listening up the atmosphere? Jadi ini sederhana-sederhana yang bisa kita lakukan sebenarnya. Ya,
Betul. Thank you banget Pak Budi sama Bu Feni. Jadi untuk misalnya ada anak kita atau mungkin keponakan kita yang terlihat kayaknya udah mulai nih ada anxiety disorder nih. Berarti sebenarnya kunci awalnya adalah pada saat kita mulai mengembangkan lingkungan rumah yang aman dan nyaman, itu pelan-pelan ya Pak Budi ya, Bu Feni ya. Harusnya pelan-pelan udah mulai bisa mengurangi anxiety-nya itu ya, kecemasan itu mungkin ya Pak ya. Ya kecemasan semua orang kan kecemas ya, pastilah anak kecil mencemas dan semuanya. Cuman kalau sampai disorder itu kan sudah harus ditanganin lah. Kalau kecemasan biasa sih saya pikir di keluarga masih bisa lah. Tapi kalau sudah sampai disorder, nah ini yang kita perlu ditolong oleh psikolog. Saya sangat merekom bahwa psikolog itu tuh bukan, sekarang kita jangan punya paradigma kalau kita ke psikolog tuh pasti anak kita sakit. Kita bagaimana mendidik anak kita itu, kita mau tahu karakter dan semuanya, kita kan bukan orang psikolog. Jadi waktu kita melihat anak kita seperti apa, orang psikolog itu pasti jauh lebih tajam dibanding kita, karena ada ilmunya kan. Nah kita sebagai orang tua ya, kita bergaul psikolog itu, atau konselor di dalam sekolah, itu semakin dekat semakin baik sebenarnya. Cuman kalau di zaman saya atau zaman Bu Listi dan segala kan kalau orang di sekolah tuh ada BK, kalau dipanggil BK tuh pasti ada masalah. Sebenarnya enggak itu loh. Cuman dulu karena udah di labeling kayak begitu, jadi sampai sekarang kalau jadi orang tua kalau anaknya dipanggil ke BK, wah anakku ada apa nih? Ada masalah apa nih? Ya enggak semua anak punya masalah kok gitu loh. Ya benar-benar Pak, kalau zaman saya, zaman Pak Budi betul tuh dipanggil BK, pasti ini nakal nih, pasti ini nyontek nih, pasti ini nih. Gitu. Tapi ini cukup topik yang menarik banget ya Pak, mungkin nanti next kita juga bisa, kalau berkenan Pak Budi, Bu Feni bisa sharing banyak hal lagi mengenai mendidik anak, ini nggak ada habisnya nih kalau diceritain ya, tapi ini udah mulai banyak pertanyaan ya Mbak Novi ya, mungkin bisa kasih kesempatan buat yang penanya terlebih dahulu nih. Iya betul Bu. Pak Budi, ini kan udah masuk beberapa pertanyaan, udah banyak pertanyaan. Boleh ya Pak ya, dibantu langsung ke Q&A aja ya, sebelum kita masuk ke promo-promo spesialnya. Ya. Baik, ini untuk pertanyaannya di sini, bagaimana kiat untuk menjaga kesehatan mental untuk anak kecil dalam kondisi pandemi yang sangat kekurangan kegiatan sosial dan physical interaction? Boleh dibantu Pak Budi? Ya, kalau anak saya sudah mulai remaja gitu ya. Ketika kalau saya kalau melihat guru-guru saya merekam orang tua yang cukup kreatif gitu ya di anak-anak itu, biasa kalau sekolah tuh biasa kasih, apalagi sekarang kan nggak bisa itu ya, nggak bisa ketemu. Jadi banyak sekali sebenarnya tugas-tugas sekolah, tugas-tugas yang diberikan kepada orang tua. Di sekolah kita tuh ada satu program namanya My Parents, My Mentor. Nah, My Parents, My Mentor itu tuh sebenarnya hal-hal yang sangat sederhana. Setiap kali kita kasih tips, kita kirim pakai WA kepada orang tua, lakukan dong, misalnya dari yang paling sederhana, kamu kasih tahu, mengucapkan sesuatu yang positif dari anak itu. Nah, itu misalnya salah satu yang sederhana. Tapi kita juga bisa mendesain main apa. Jadi biasa sekolah tuh ada mengajak sebenarnya mendesain bahwa orang tua tuh terjadi interaksi. Nah, memang kejadiannya kan kita sulitnya ketika orang tua dua-duanya bekerja. Pulang sudah malam. Nah, sekolah kami mengakomodirnya sampai apa? Hari Sabtu, guru-guru TK itu hari Sabtu masuk. Jadi hari Senin tuh yang dia libur. Supaya bisa mempertemukan orang tua melalui Zoom ini, kita sama-sama bermain sosialnya berjalan gitu loh. Supaya sehat gitu loh. Karena kan kita juga mempertemukan anak si A di si B dikelompokin gitu loh. Jadi dia masih tetap punya relasional dan bermain. Itu yang kita masih pakai itu. Tapi kalau di luar itu kan di rumah memang kita harus desain tidak hanya screen aja. Sebenarnya banyak sekali sih yang kita bisa desain gitu ya. Tadi saya baru nonton satu video. Kalau dulu kita main apa sih namanya kalau tali diputer-puter-puter terus ada orang lompat-lompat itu. Nah, tadi saya baru nonton satu video bapaknya pakai satu tongkat digini-gini, hanya lompat-lompat. Itu kan sesuatu permainan juga motorik gitu ya. Cuman ya kembali lagi kreativitas, kembali lagi pentingnya kreativitas yang terjadi. Tapi kalau memang kita tidak terbiasa seperti itu, hubungannya aja udah jauh, ya susah gitu ya. Karena banyak sekali kita kan tahu
sebagian orang tua menyerahkan kepada asistennya untuk membantu. Nah, ketika asistennya kita semua itu jelas berbeda dengan kreativitas mama papanya yang punya gitu. Jadi ya memang saya sih usul sebisa mungkin tidak di screen lagi, karena screen sama sekolah tuh udah screen gitu ya. Bagaimana kalau tidak screen, cuci mobil, kalau ada motor cuci motor gitu ya. Kalau sekarang kan lagi tanaman tuh lagi tren tuh gitu ya. Nah, bagaimana menanam tanaman dan semuanya itu yang kita ajak. Kalau sekarang, kalau misalnya saya sama anak remaja saya supaya saya bisa duduk sering lama sama dia, akhirnya saya beli TV yang Android. TV yang Android tuh bisa pakai Netflix kan. Saya bisa duduk, kita berdua kayak nonton di bioskop. Jadi kita sekarang bisa nonton film itu ya sambil nonton, saya sambil ngobrol kita. Karena anak saya udah remaja gitu ya. Tapi kalau komputer kan dia cuma sendiri, kita nonton juga susah. Nah, kalau sekarang saya beli TV yang bisa Android, langsung di internet Netflix jalan. Saya juga baru sadar sih setelah itu, iya ya bisa banyak ngobrol tentang film ini dan sama dia gitu. Iya, baik, makasih ya Pak ya. Semoga ini menjawab ya bagi Bapak Ibu yang bertanya. Dan kita akan lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya ya Pak Budi ya. Ya. Ini ada pertanyaan, di era 4.0 ini, tatap muka digantikan dengan pertemuan virtual meeting. Ada dampak virtual meeting tentunya, dapat menurunkan minat anak untuk bertemu dan bersosialisasi secara langsung. Bagaimana nih Pak, menurut Bapak untuk menghindari hal tersebut Pak? Terima kasih Pak. Ya, kita kan berharap ini kan keadaan yang sangat sangat terpaksa lah gitu ya. Saya cari bagaimana membangun sosial atau engagement sampai di semua tempat, di teman saya di luar negeri dan semuanya, memang semua sedang suffer menghadapi engagement, terutama anak-anak yang kecil tadi saya bilang. Anak-anak yang usia yang SD kelas 3 ke bawah. Itu yang, nah kalau yang katakanlah SD sampai kelas 6, tapi kalau yang udah SMP kan sekarang sudah mulai ya, mereka bisa main basket, main apa dengan lingkungan itu kan saya izinkan sih. Karena saya merasa bahwa ya resikonya saya selalu ngomong protokol kesehatan, dan di tempat yang dia main itu kan tetap ada protokol. Kalau nggak ada protokol ya saya nggak mengizinkan lah gitu ya. Kayak misalnya sekarang anak saya suka basket. Ya saya mau nggak mau saya harus jaga dia, oke, certain waktu saya rapid test. Jadi saya tanya teman-temannya bagaimana gitu loh kan. Oh, masing-masing oke. Kita tetap keep yang basket kan cuma 12-15 anak gitu ya. Keluarga mereka kan kita juga tahu gitu ya. Artinya di komplek lah ya gitu. Nah, ini yang tercipta. Karena kita nggak bisa hilangin itu sih, relasional ini. Nah, memang kalau untuk yang SD ke bawah, ini semua sedang luar biasa. Makanya sekolah kami itu sampai ada buat home visit, tapi harus disetujui oleh orang keluarga. Jadi guru-guru tuh ngajak anak bermain ke rumahnya. Nah, jadi senang juga sih, maksud melihat kadang-kadang ya kasihan juga anak-anaknya ketika miss-nya mau pulang nangis anaknya, nggak mau miss-nya pulang gitu loh kan. Tapi kan itu yang bisa mencoba menjembatanin gitu ya. Tapi kalau di dunia, di tempat yang lain, di negara lain, karena negara lain kan nggak sampai 9 bulan, 8 bulan, mereka sudah maju tuh udah masuk. Mereka paling 4 bulan, 5 bulan sudah masuk. Kira-kira gitu. Baik Pak Budi, terima kasih, semoga menjawab pertanyaan untuk Bapak atau Ibu yang bertanya pada malam hari ini. Saya bacakan pertanyaan lagi boleh ya Pak ya? Ini lumayan banyak ini yang bertanya. Antusias sekali ya, apalagi terkait tentang anak gitu ya Pak. Nanti Ania punya waktu habis nih. Kita 2 pertanyaan lagi kalau boleh Pak. Ya, boleh. Boleh ya? Ya. Bagaimana menghadapi orang tua yang terlalu mengandalkan angka sebagai keberhasilan anak, menilai angka itu ya Pak ya, menilai angka sebagai keberhasilan seorang anak, dan selalu menekankan anaknya untuk menjadi the best. Akibatnya banyak anak yang turun angkanya, karena banyak yang ketakutan, atau gurunya disalahkan gitu ya. Mungkin di sini juga
teman juga jadi sasaran penyebab kegagalan tersebut gitu, Pak. Makanya sekolahnya saya selalu ngomong yang sekolah bukan anaknya, bapaknya atau ibu. Saya tuh Pak juga. Mengukur anak dari angka. Iya benar. Betul, karena gini, saya selalu kalau teman-teman saya, ya karena mungkin saya di dunia pendidikan ketika mereka cari sekolah, saya tanya, kamu yang sekolah apa anakmu yang sekolah? Kalau anakmu yang misalnya kan kita tahu sekolah-sekolah tertentu tuh sangat menekankan akademiknya. Ada sekolah tertentu yang ya biasalah, standar lah gitu kan. Nah, kalau ketika kita tahu anak kita tidak cukup kuat di matematik gitu ya, kita misalnya di science, kita masukin ke dalam sana yang menderita tuh dia. Kita sih enak-enak aja, paling kita keluar duit, lesin. Tapi dia sangat menderita dan dia tidak bisa berkembang. Nggak bisa berkembang. Tapi kalau dia anaknya itu betul-betul akademiknya bagus, matematik pinter, kan orang tuh bisa pinter matematik, bisa pinter bahasa, bisa pinter macam-macam kan, nggak semua sama gitu. Nah kalau misalnya dia memang bagus di bidang matematik dan sains, masukin ke dalam situ kalian nggak perlu lesin. Nggak perlu lesin, mereka hidup kok anak-anak. Misalnya saya ambil contoh anak saya yang pertama, itu jago sekali matematik. Dia masuk salah satu sekolah yang terbaik di Indonesia, di swasta. Orang bilang sama saya, kamu kalau masukin dia, mesti lesin loh anakmu. Saya bilang, ya terserah, kalau dia bisa les, dia les. Kalau nggak bisa les, ya sudah, karena dia mau masuk. Setelah dia masuk, dia nggak pernah les sampai lulus. Dan dia menikmati. Tapi ada teman saya, betul teman juga, dia masukin anak, setiap hari ngantarin anaknya 1 minggu tuh sampai 4 sampai 3 kali, 4 kali, nungguin sampai jam 9 pulang malam, karena pulang sekolah harus les. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam dunia ke depan, kita lihat bahwa orang-orang yang juara-juara itu kan tidak berdampak banget, paling jadi researcher, dosen, dan semuanya kita butuh. Tapi kita tidak mengatakan bahwa kita juga nggak boleh, nggak bagus loh. Kan tergantung lagi kembali kepada anak itu. Kalau anak itu punya bahasa yang kuat, mari kita dorong dia ke bahasa. Jangan paksain masuk dia IPA. Kalau di tempatnya Miss Fanny itu bisa pilih mau masuk advance, matematik, atau basic, atau apa, itu bisa kalau sekolah internasional gitu loh. Kan? Tapi kalau misalnya di Indonesia kita masih IPA, IPS, kan nggak bisa milih. Tapi jangan dipaksain masuk IPA dong. Anakmu tuh nggak kuat di dalam situ. Nah, itu kan kembali lagi, tapi ke orang tua kan suka bilang, anakku sekolah IPS, aduh malu kadang-kadang. Kan repot. Nah, kembali lagi bahwa saya sih melihat bahwa kesalahan itu terjadi sebenarnya kepada orang tua dulu sih, bukan kepada anak-anak. Kan kita mengarahkan. Kita tahu potensi anak itu kuat di mana, kita tahu sekolah mana yang kita harus sekolahkan. Gitu. Itu yang harus sadar itu orang tua dulu gitu loh. Masa depan saya percaya tidak ada satu anak pun yang bodoh, tidak ada. Saya nggak percaya anak bodoh. Saya cuma percaya bahwa anak yang pinter di matematik, logik, ada yang pinter di social science, saya percaya. Tapi kalau bodoh nggak ada. Baik, terima kasih Pak Budi. Pak Budi, ini pertanyaan yang terakhir ya, karena kebetulan Bapak atau Ibu ini udah chat dan juga di Q&A. Ini sangat antusias sekali. Ini saya bacakan untuk pertanyaannya. Malam Pak Budi, saya ingin membalance kebiasaan bermain anak. Anak saya kelas 2. Dengan belajar dan aktivitas berguna lainnya, saya pernah mencoba untuk mengubah, namun anak berontak tidak mau diganggu. Mohon berikan tips untuk langkah-langkah memulainya, Pak. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya, ketika Silakan, kita Pak. sebenarnya membuat relasional sama anak kan tidak dibangun satu hari ya. Itu pun kalau udah terjadi ketika waktu remaja bisa jadi kok rubah ya. Misalnya anak saya kalau kecil terus bangun ketika dia masuk SMP kelas 6, dia mulai rubah nih karakter, lebih emosional, lebih apa dan semuanya. Jadi makanya kalau mendidik anak kan tidak ada resep ya. Anak satu dengan anak kedua itu nggak ada yang sama gitu. Jadi saya tidak tahu bagaimana selama ini sejak kecil sampai kelas 2 bagaimana. Tapi kalau misalnya kita sekarang punya komitmen yang baru, marilah kita mulai yang sederhana, jangan dipaksain yang berat. Sebenarnya paling mudah itu buat saya
saya selalu melihat bahwa anak kecil dari, katakanlah ya, kalau anak SD kelas 1, kelas 2 menurut saya masih cukup muda gitu ya. Tapi kalau udah masuk ke agak remaja kelas 4, kelas 5, sebenarnya kita mulai, saya selalu mengatakan investasikan telinga kita untuk mereka ngoceh. Terus kedua, investasikan waktu buat duduk sama dia. Misalnya contoh, saya pernah ditegur kok. Kadang-kadang kita pulang sampai dari kantor, pulang kita kadang-kadang tiba-tiba dari kantor itu ada sesuatu gitu ya. Ada sesuatu yang harus kita jawab. Nah, seringkali kan kita jawab dulu di kantor. Ketika waktu kita jawab kantor, anak juga datang. Tunggu, gitu ya. Nah, seringkali bukan tunggu yang kita kan. Ntar ya, tapi jawab dulu yang urusan kantor, nanti kamu duluan gitu loh kan. Selalu yang kita cetuskan kan seperti itu. Nah, saya sekarang mau nggak mau, saya berkomitmen bahwa saya sekarang sama anak saya juga berkomitmen udah lama gitu ya. Kalau ketika kita ke mall, kita bawa handphone boleh, tapi ketika duduk sama-sama di tempat makan, semua handphone ditaruh, dikumpulin ke maminya. Kita buat komitmen dari awal. Jadi kalaupun dia masih chat sama temannya, kasih tahu sama temanmu, aku lagi mau makan sama papi mamiku, nanti aku nyambung ya. Langsung dia taruh. Boleh diizinkan dia komunikasi dulu. Nah, di rumah juga begitu. Sekarang kami juga belajar ketika pulang, saya di ruang rumah, dia tidak datang sama saya oke. Tapi kalau dia datang, saya akan taruh sebentar. Saya yakin gitu ya, bukan kalau sampai urgent sekali urusan, pasti udah telepon atau yang harus kita lakukan, kan kita juga bisa kasih tahu. Tapi kadang-kadang kan kita tergoda untuk kita jawab dulu deh, ini yang kita tidak menginvestasikan bersama dengan dia. Tapi ketika dia udah remaja, dia mengatakan, ngapain mama atau ngapain papi masuk kamar saya, kita baru nyesel. Saya nggak tahu berapa banyak kita masih duduk bisa di kamarnya, dia lagi ngobrol gitu. Banyak cerita, mau masuk kamar aja diusir katanya. Anak remaja. Nah, tadi yang kembali ke Ibu tadi, mulai yang sederhana aja membangun relasi itu, karena nggak bisa langsung direction ke dia gitu ya. Relasi itu banyak hal ya, kita mulai hal ngomong yang, makanya sekolah kami itu seringkali ada pesan WA kepada orang tua, katakan ini, kita udah nyusun sih. Jadi hari ini lakukan ini ya, gitu ya. Cuman memang hampir sekarang saya mengatakan nggak sampai 60% mau lakukan kok. Tapi yang melakukannya menceritakan kepada kita betapa senangnya mereka. Misalnya contoh, kita melakukan yang tadi my parents, my teachers, itu tuh sebelum COVID. Setelah waktu COVID terjadi, sebenarnya instruksinya kan kita sudah jalan melalui WA sebelum COVID. Nah, mereka cerita ke orang tua, kami itu nggak terkaget dengan rubah kayak gini, karena kami sudah lakukan sebelum COVID itu terjadi. Jadi ada instruksi yang sudah mulai dilakukan. Nah, cuman memang kita tidak wajibkan, karena memang tidak ada kewajiban. Tinggal sekarang orang tua kalau ingin membangun lebih baik sama anak-anaknya, ya pasti dia berkomitmen untuk lakukan itu.